Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini masih sama Mas Fudo. Kita akan membahas double ya, One Piece chapter 1180 dan 1181. Mohon maaf, kemarin tuh di tempatku lagi badai, jadi tidak memungkinkan untuk konten karena aku terjebak di kantornya istriku sampai malam. Oke, langsung aja. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe. Langsung saja kita bahas One Piece chapter 1080-81. Basically ada dua pembahasan utama ya di sini ya. Kita akan skip banyak detail-detail kecil ya karena dua chapter fokusnya sekaligus. ada di dua chapter sekaligus tuh tidak banyak yang bisa dibahas aslinya karena 81 tuh pertarungan, 80 tuh show off-nya Imu. Ada lore dikit sih. Nah, 81 ada lore drop-nya. 80 ini kita dikasih lihat Omen ya. Cuma yang menarik tuh Omen tuh apa ya istilahnya? Lebih kayak mirip ini Mas apa? Penulisannya aku udah sempat ngepost ini di OPFCI kalau nggak salah. Jadi penulisannya kanjinya juga Omen itu ditulis dengan kanji Ma-ki. Ma-nya itu dari Akuma kayaknya. Ki-nya itu pakai yang artinya will, kehendak. Jadi mirip kayak penulisan Haki. Iya. H itu konkuror, Ini kan juga Ki-nya itu juga kehendak. ini menurut gue memang antitesisnya Haki sih. Sedangkan kalau kita merujuk ke dulu sekali pas Haki itu diperkenalkan, kita kalau di bahasa Indonesia aku nggak ngerti ya di Fist itu apa. Tapi di bahasa Indonesia itu dibahasakan Ambisi kalau nggak salah. Hawa semangat. Karena orang belum ngerti itu istilah yang akan dipakai untuk merujuk ke sesuatu. Penerjemahnya pada saat itu, makanya hawa semangat. Nah, menurutku ini juga hal yang sama sih. Kalau case-nya ini justified sih Mas, soalnya emang cara baca kanjinya juga ditulis Omen kalau nggak salah ya. Jadi justified baik versi bahasa Indonesia maupun versi Fish bahasa Inggris sama-sama menerjemahkannya sesuai dengan cara baca kanjinya. Omen. Cuman kanjinya sendiri bisa dibaca Maki gitu. Jadi ya justified menurutku. Nah yang menarik, Omen ini bisa dikasih. Sebagaimana, ini aku nggak suka sebenarnya, tapi nanti deh. Ya efeknya gimana aku masih nggak tahu sih. Nggak, setelah kamu paparin nanti Mas Hudo yang akan lebih banyak paparin soal Omen dan atau Maki ini ya. Nanti aku akan nambahin soal itu sedikit aja. Dan diperlihatkan juga kayak ada semacam senjata ya. Jadi ini apa ya istilahnya? Kalau ngelihat yang udah dikasih muncul sejauh ini kayak dia bisa dikasih ke pengikutnya, terus bisa dia sendiri nyebut ini dia sendiri nyebut ini itu military might. Enggak kekuatan tempur dong. Kekuatan tempur, military might. Kalau di bahasa Inggris military might, Mas. Aku tahu, cuman rujukannya bukan ke militer. Iya. Iya, kemampuan tempur. Bukan ke situ. Ini bikin kekuatanku basically. Ini agak cara kan. Iya, teman, aku agak bertanya-tanya ini apakah ini masih efek buah iblis atau sesuatu yang benar-benar baru dan benar-benar dibikin sebagai antitesisnya Haki. Satu itu. Dua waktu dia ngeluarin ini yang di sebelah kiri dan juga yang ini yang sebelah kiri itu sound efeknya itu kayak logam Mas, kayak logam yang bertumbuk. Jadi ada kesan bahwa ini machinery. Ada yang berteori kalau ini tuh machinery, teknologi tingkat tinggi pada masanya. Makanya
Aku kayak berpikiran bahwa ada kemungkinan ini tuh, ya mungkin ada banyak juga yang berteori serupa ya di luar sana. Ada kemungkinan kalau ini itu antitesisnya haki, sesuatu yang dibikin untuk mungkin untuk orang-orang yang nggak punya haki, atau mungkin untuk mengimbangi haki, atau mungkin sebaliknya, ada teori sebaliknya, haki itu dibikin untuk melawan, mengimbangi maki, dikembangkan, bukan dibikin ya, dikembangkan untuk mengimbangi maki. Ada teori kayak gitu. Kalau aku merujuk pada penjelasan masing-masing ya. Haki itu kan Pak Srilik bilang kan dia ada di setiap benda, setiap manusia. Iya kan? Nah, Imu di chapter 1181 dia bilang semua manusia punya will. Ya. Yang bisa dikorup. Will yang korup itulah maki. Kalau aku begitu. Kayak beneran karena korup. Betul, karena korup kemudian penggunaannya jadi dalam tanda kutip seperti manipulasi. Yang kamu sebut machinery tadi. Menurutku maki itu didevelop untuk kebalik malahan. Maki yang didevelop untuk mengimbangi haki. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kamu ingat beberapa kali kalau nggak salah Imu ini hakinya Joy Boy. Dia kesakitan ketika siapa itu yang di akhir Emmet itu ngeluarin haki, dia kesakitan. Itu kan berarti haki itu berdampak sangat besar, terutama haki raja ya. Berdampak sangat besar pada Imu yang dalam tanda kutip isinya maki semua. Beneran antitesis ya kerasanya ya. Betul. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini dikembangkan secara artifisial atau memang alami, secara organik orang tuh bisa mengubah hakinya menjadi maki? Kalau ngelihat dari penjelasan sekilas di chapter 1181 ini ya Mas ya, halaman 7 ini aku sambil ngecek, itu ada Imu itu nyebut bahwa ini tuh kekuatan yang looks, apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia, coba aku cek terjemahan bahasa Indonesianya dulu. Kalau di halaman 7 mungkin teman-teman bisa cek juga barengan. Ini adalah kekuatan dengan potensi tiada batas kalau di bahasa Indonesia. Cuman kalau di bahasa Inggris agak berlawanan sih terjemahnya. Kalau di bahasa Inggris dia ada kekuatan yang tersimpan lah, lurks within all things, tersimpan di semua hal. Jadi kayak iya kan? Mirip haki. Sementara haki itu betul kehendak, semua orang punya haki. Ya kan? Sedangkan Imu narasinya menuju ke dominion kan? Ya, arahnya maki itu kan ke dominion itu kan. Jadi antara freedom versus kontrol kali ya. Betul. Jadi haki yang dimanipulasi sedemikian rupa, yang di engineer sedemikian rupa, bisa menjadi kekuatan yang besar sekali, tapi dalam bentuk maki. Kalau aku begitu sih. Jadi kalau ngelihat, kalau aku pribadi merasa yang bisa menggunakan maki itu hanya Imu. Dan itu adalah dampak dari kekuatan iblisnya. Jadi nambah ya, saling numpuk lah istilahnya. Betul. Kalau kebalik sih, gara-gara dia punya kekuatan iblis itu, dia bisa ngedevelop maki. Kita nggak usah ngomong buah iblis ya, kita langsung ngomong aja kekuatan iblis ya. Dia bisa ngedevelop maki, yang mana ujungnya itu mengimbangi haki. Jadi kalau ngalahin haki, caranya pakai maki. Atau sebaliknya juga. Cara ngalahin. Jadi emang saling bertumbukan aja sih. Kalau aku berpendapat, tapi
apa ya? Ini kan hubungannya sama mereka Joyboy sama Imo kan temenan kan. Ya Ada nanti satu dibahas. titik Hah? nanti aja ya. Tak singgung dikit gak apa nih. Boleh. Ada satu titik ketika siapa namanya Joyboy itu kan mungkin kuat sekali disertainya. Kemudian Imo sebagaimana seorang royalty dia iri kepada Joyboy. Makanya dia kemudian ngambil buah terlarang, buah iblis. Jadilah dia punya kekuatan iblis dan dia bisa ngedevelop Maki untuk mengimbangi hakinya Joyboy. Simpelnya kayak gitu, mungkin. Bisa jadi. Ya, penyederhanaan ya. to sum it up yang untuk ngerangkum ya. Kemungkinan ini kekuatannya Imo itu lebih ke engineer sesuatu, mungkin dengan teknologi, mungkin dengan kekuatan iblisnya yang bikin hakinya dikontrol, dikendalikan sedemikian rupa sehingga jadi Maki ini mungkin ya. Nah, aku nggak sukanya kemudian tadi itu adalah Maki yang dikasihkan. Berarti kan ada indikasi kalau haki juga bisa dikasihkan. Ya itu kan udah di emet. Iya, tapi kan benda mati. Ya. Nah, aku tuh aku nggak suka ini bisa jadi kayak Black Clover tuh loh yang dia ngasih kekuatan iblis ke teman-temannya itu. Aduh, semoga nggak sampai gitu ya. Terus ada juga itu udah nakama no cara malas banget aku nanti. Tapi banyak juga yang notice kalau kekuatannya Imo ini kayak 11-12 sama Luffy. Literally generating all things. Bedanya Luffy itu sebebas-bebasnya. Kalau Imo ini kayak mengendalikan kekuatannya, gimana ya bilangnya ya? Rasa lah bedanya. Rekayasa. Bedanya satu tuh di rekayasa, dia butuh apa namanya? Butuh mekanik buat ngelakuinnya, kayak termasuk kalau kamu notice bentuk tangannya Imo ketika ngeluarin sesuatu itu kan selalu berubah kan. Kayak segel kan. Nah, itu kan bentuk rekayasa kan. Nah, kalau Luffy kan ngapain aja bisa. Iya sih. Terus nah itu bedanya di situ. Ada yang notice ini juga kayak seolah-olah pedangnya kan pedang warna hitam ini. Ada yang mikir apakah ini salah satu 12 Kaizo Oyasamono atau emang soalnya Nemesis yang disebutin sama Imo di sini itu unclear, nggak jelas apakah itu nama teknik atau nama pedang. Kalau aku ngelihatnya teknik sih tuh. Ya lebih make sense teknik sih, cuman ini jadi makanan buat orang-orang yang berteori kalau Mihawk itu keturunan Imo. Iya, tidak sepenuhnya salah sih ya, karena banyak bukti yang mendukung juga. Iya. Tapi kalau aku ngelihatnya ini tuh kan dia generate pedang kan, menghasilkan pedang kan, bukan dia bawa pedang kan. Makanya aku lebih ngelihat ini sebagai jurus sih. Kalau ini di zoom ya, kalau ini di zoom ke pangkalnya, itu kan ada kayak yang keluar tuh. Sorry. Ya. Pangkal pedangnya itu loh. Iya ini sebelah sini kelihatan. Nah itu kan ada kayak, ada yang keluar nih gitu. Efeknya juga kayak dia keluar dari yang kosong kan. Sama. Cuman kalau misalnya Nemesis ini adalah senjatanya Imo, bukan pedang yang di-generate ini ya. Kan sebenarnya senjatanya Imo juga berbentuk pedang kan. Naginata sih tepatnya. Jadi bisa jadi Nemesis itu nama senjatanya Imo. Bisa jadi juga teknik yang spesifik ini yang mengeluarkan pedang baru dari ujung satunya. Itu bisa jadi tekniknya doang gitu loh. Ya apapun itu lanjutlah. Udah kan ya bahasan Omen ya. Nah ini menyebalkan sih. Sebenarnya make sense. Ada petunjuknya tapi nanti ku munculin dikit. Petunjuknya di 180 sih. Nggak lama. Jadi banyak yang mikir kalau siluetnya Joyboy ini mirip Inaki.
gara-gara rambutnya keriting nih, terkesan curly. Iya. Iya kan? Itu nggak ngambil sih, nggak ada signifikansi apa-apanya sih. Iya, cuman lucu aja gitu kalau beneran. Cuman yang menarik kan chapter 180 ini dikasih lihat bahwa Imu bisa munculin sayap, ya kan? Dan dari perkataannya Imu di sini, God, Devil, bedanya apa? Itu ada kesan kalau dia itu fallen angel, ada kesan di sana ya. Nah, makanya di chapter lalu aku sempat berteori, sayangnya kita nggak bahas jadi nggak ada bukti. Cuman aku sempat bilang kalau Imu itu temennya Nika. Sempat bilang di grup kita ya. Karena ini dunia pertama gitu ya. Ini dunia kedua, Mas. Gini. Dunia kedua. Aku tegaskan dulu. Banyak yang berpikir bahwa mural itu dibagi jadi 3. Dunia 1, dunia 2, sama dunia 3. Sementara yang paling kiri ini dianggap dunia 3. Menurutku enggak. Klarifikasi dulu, menurutku gambar paling kiri itu adalah gambaran dunia kedua. Karena mural ini adalah gambar yang dibikin oleh anak-anak berdasarkan cerita. Kesannya gitu ya. Soal nanti ternyata salah, ya nggak tahu. Cuman kesan yang aku dapat adalah gambar ini adalah gambar yang dibuat dari masa lalu berdasarkan yang mereka alami, bukan berdasarkan cerita yang diturun-temurun 3 dunia itu. Walaupun mereka berhubungan, tapi 3 dunia sama ini tuh, sama gambar mural itu nggak saling berkaitan langsung, tidak saling menggambarkan satu sama lain secara langsung gitu, Mas. Jadi menurutku sisi kanan dari mural ini dunia pertama, sisi kiri dunia kedua. Dunia ketiga belum digambar karena mereka belum ngalamin. Dunia ketiga ya yang sekarang dialamin ini. Karena mereka yang gambar ini tuh belum ngalamin. Mereka kan gambar ini karena kayak gambaran-gambaran anak kecil kan kesannya dari narasinya Gert. Itu kesannya seperti itu. Makanya aku beranggapan ini tuh Imu. Bawahnya itu Nika. Joy Boy lah, bukan Nika. Nika mungkin di dunia pertama. Soalnya ada kayak lingkaran di atas kepalanya ini dan sayapnya hitam. Walaupun dia ada kemungkinan lunarian, kalau lunarian harusnya di punggung apinya, bukan di atas kepala. Kalau ini Imu di atas kepala ya? Imu bukan api, tapi ada lingkaran di atas kepala. Bisa jadi ini versi Imu sebelum korup. Bisa jadi. Dan mereka berdekatan seolah-olah teman dekat banget gitu loh. Cuman ini loh yang bener-bener deketan atas bawah, paling depan. Iya. Jadi ada kesan bahwa mereka itu partner. Makanya ini mendukung. Makanya aku sempat bilang ketika chapter ini muncul, wah, dugaanku deket lah. Imu sama Joyboy itu dulunya temen beneran. Nah, aku nggak kepikiran sampai di mural itu sih. Nah, masalahnya implikasi adegan ini tuh apa? Aku nggak paham. Mungkin Mas Haris kepikiran. Ya, ini kan simple ya, maksudnya. Iya. Kamu lagi reminiscing sesuatu, kamu senyum sama temen, terus kamu tuh sadar kalau kita udah gak sejalan lagi gitu. Makanya dia marah gitu. Dan marahnya keluar haki, keluar apa? Maki, cepret gitu. Tapi ya marah aja sih. Maksudku lebih ke harusnya tuh gini. Tapi kan kamu mikirnya beda, makanya kita berlawanan gitu. Kalau aku sih gitu. Kan ini kan lagi ngomongin Dominion kan. Iya. Sebelum ini kan manusia tuh akan tenang kalau ada Dominion gitu. Ya kan Joyboy. Habis itu dia ngamuk. Implikasinya ini kalau sih. Kalau implikasinya sederhana itu sih. Apa? Implikasinya menarik sih. Ini kan dua sisi yang berlawanan gitu. Ya. Lebih ke mereka tuh kan pasti punya. Tadi kan udah tak bahas ya di depan tuh kan tadi ya. Mereka kan punya tujuan yang sama mungkin. Punya tujuan yang sama, tapi
cara yang dipilih berbeda. Iya. Satunya pakai kebebasan, satunya pakai penaklukan. Satu pakai freedom, satu pakai dominion. Makanya Imu yang ngerasa ini caraku yang benar. Andai kamu ikut caraku, kita masih bisa sampai sekarang bareng. Gitu. Makanya dia marah. Kalau implikasinya adalah mereka sedekat itu dulu. Sama yang aku suka dari sini itu semakin menegaskan sisi koin yang berlawanan itu bukan Davy Jones sama Joy Boy. Davy Jones sama Joy Boy kan, Joy Boy itu kebebasan, Davy Jones itu keserakahan. In a way mereka berlawanan. Tapi pada prinsipnya yang lebih berlawanan dari keserakahan itu apa? Kontrol. Dominion. Dominion versus freedom. Dua sisi dari koin yang sama ini, Dominion versus freedom, sama-sama tujuannya apa? Governing dengan cara yang berbeda, ya kan? Iya. Gimana untuk mencapai diktator? Bagaimana mencapai kebahagiaan gitu. Sementara di sisi yang lain lagi, keserakahan itu menurutku malah bakal mengkonsumsi dua ini. Makanya di akhir perang nanti aku masih berkeyakinan kalau perangnya bakal 3 kubu. Enggak pirates versus pemerintah sesederhana itu. Tapi antara pirates yang ngejar keserakahan, 4 kubu lah tuh. Hah? 4 kubu lah dong. 4 sama apa? Revolutionary ya. Iya, cuman untuk at its core aku lebih yakin bakal ada 3 kubu utama. Bukan masalah pihak siapa, enggak. At its core, Revolutionary kemungkinan malah bakal bantu Luffy untuk mencapai tujuannya. Karena kebebasan kan. At its core, Teach itu mewakili pirates yang serakah, mewakili keserakahan. Luffy mewakili kebebasan. Imo mewakili dominion. Dan yang menarik, sebelum ini juga kenapa Imo merasa dia benar, itu sempat disinggung sama Bonnie waktu habis berubah jadi Nika, terus dia nggak lama kemudian langsung balik. Dia sendiri bilang freedom is exhausting, freedom itu melelahkan. Kenapa Imo ngerasa kontrol itu bener? Soalnya kontrol itu, dominion itu kita yang mikir buat mereka. Sementara freedom mereka harus memikirkan semuanya sendiri. Gimana mencapai kebahagiaan sendiri. Jadi nggak semua orang itu suka kebebasan. Ini menarik sih bahasanya. Cuman bakal terlalu dalam. Dan gimana status quo-nya udah 800 tahun loh. Makanya ini tuh kompleks dan deep banget sih. Menarik, aku suka kesimpulan terakhirmu tadi. Dan yang ini ditutup sama reminiscing ya. Jadi ada kemungkinan Nidhogg itu juga part of their crew istilahnya. Iya, pastilah. Termasuk Emmet dan kawan-kawan kan. Iya. Makin ngebuka tuh satu-satu sekutunya Joy Boy dan menarik. Aduh, kapan ya? Aku gak sabar sih. Jadi flashbacknya Joy Boy ini menurutku kita tunggu-tunggu sekali. Di zaman dulu kubunya itu Joy Boy sama Imu versus Davy Jones. Bisa jadi ya ini masih teori. Imu sama Joy versus Davy Jones. Dan ketika Davy Jones sudah runtuh, Imu dan Joy Boy berdebat terkait soal gimana governing dunia yang baru. Nah itulah konfliknya. Segitiga lah. Mending kayak gitu aja. Lucu sih kalau cinta segitiga. Masalahnya, tapi nanti lah itu bahasan lain kali aja. Sudah dulu aja udah kelamaan ini. Bagus sih ya. Kita cuma bahas 2 hal ya basically, tapi panjang banget. Ya. Karena emang Maki itu kita butuh bahas presisi sekali. Sedangkan Imu dan Joy adalah teman tuh sebenarnya kita lebih banyak eksplorasi teori tadi soal mereka, nebak-nebak aja.
Oke, thank you udah nonton sampai akhir. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua medsos kami di bawah. Sampai ketemu lagi di konten One Piece minggu depannya lagi karena minggu depan break. Thank you. Jamnya yang break. Thank you.